Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada duha hari ini insyaallah ta'ala melanjutkan membaca kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan dosa-dosa besar ini, yaitu dosa besar yang ke-47, masih pada tema pembahasan lanjutan dari nususnya istri kepada suami, yaitu kedurhakaan istri kepada suami. Hanya saja tema yang akan kita bahas di akhir pembahasan bab ini adalah bagaimana seharusnya menjadi suami. Para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah, dan juga para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair ini, khususnya pada dosa besar yang ke-47 sudah disebutkan bagaimana nusus istri merupakan dosa besar. Kedurhakaan istri terhadap suami atau gangguan istri kepada suami, tidak hormatnya istri kepada suami, tidak menghargainya istri kepada suami, termasuk bentuk-bentuk nusus yang itu merupakan dosa besar. Sudah disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dan kita sudah bacakan pada pengajian kita di pertemuan yang dahulu. Oleh karenanya kewajiban istri terhadap suaminya diantaranya harus menjaga rasa malu. Dia harus malu kepada suaminya, dan malu kepada suaminya karena malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia harus malu kepada Allah dan dengannya dia akan malu kepada suami. Dia malu kepada suami sehingga tidak durhaka kepada suami. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib juga bagi istri untuk menahan pandangan, tidak memandang tajam kepada suami.
Wajib kepada istri untuk taat perintah dan instruksi dari suami. Wajib bagi istri untuk diam, mendengarkan dengan seksama di saat suaminya berbicara. Dengarkan dengan seksama, dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian wajib bagi istri datang menghampiri menyambut suaminya jika suaminya datang. Al-qiyam 'inda qudumihi, itu berdiri menyambut menghampiri suami apabila datang. Kemudian wajib bagi istri menghindari dan menjauhi semua hal yang bisa membuat suami itu marah, yang bisa menjadikan suami marah, semuanya, apapun. Al-ibti'ad an jami'i ma yuskhituhu, menjauhi apapun perkara yang bisa membuat suami marah. Kemudian wal qiyamu ma'ahu inda khurujihi, termasuk kewajibannya istri adalah ikut mengiringkan suami, mengantarkan suami jika suami hendak keluar rumah untuk kepentingan bekerja, mencari nafkah, untuk kepentingan jihad dan yang semisalnya, maka istri hendaknya mengiringkan suami, mengantarkan suami ketika dia hendak keluar rumahnya. Kemudian wajib bagi istri ardu nafsiha alaihi inda naumihi, wajib bagi istri untuk menyiapkan dirinya untuk suami di saat tidurnya suami. Hadapkan diri Anda, para istri, kepada suami dan bersiaplah untuk suami di saat hendak tidurnya suami. Dan wajib bagi istri wa tarkul khiyanati lahu fi ghaibatihi fi firashihi wa malihi wa baitihi. Dan wajib tidak khianat, tidak mengkhianati suami di saat ditinggal suami di rumah, baik khianat pada dirinya dan kehormatannya, baik khianat dalam perkara ranjangnya, khianat dalam masalah hartanya suami yang ditinggalkan, yang dia harus menjaganya, maupun khianat pada rumahnya suami yang ditinggalkan di saat dia keluar dari rumah tersebut. Wajib bagi istri wati beraihati, menjaga bersihnya mulut, wa ta'ahudil fam, supaya tidak berbau yang tidak sedap, wasiwaki, dengan rajin menggosok gigi, wabil miski watibi, dengan minyak kasturi dan dengan parfum, supaya terjaga senantiasa di sisi suami tibur raihah, senantiasa berbau segar, berbau harum. Dan wajib bagi istri wadawamuz zinati bihadratihi, wajib bagi istri untuk senantiasa menjaga berhias diri bihadratihi, di saat suami di rumah, di saat ada suami di rumah, istri senantiasa Pak, menjaga berhias dirinya. Wajib bagi istri wa tarkuha al-ghibah, meninggalkan menggibah,
Wajib bagi istri meninggalkan menggibah, majelis-majelis gosip dan yang semisalnya. Wajib bagi istri wa ikramu ahlihi wa aqaribihi. Wajib bagi istri untuk memuliakan keluarganya suami. Wajib bagi istri untuk memuliakan kerabat-kerabat suami. Ini kewajiban. Dan wajib bagi istri wa taral qalila minhu katsiran. Wajib bagi istri untuk senantiasa memandang apa yang dari suami, meskipun sederhana, meskipun tidak banyak, dipandangnya katsiran, istimewa, dan dipandangnya banyak. Ini kewajiban-kewajiban istri yang dengannya istri tidak jatuh pada nusus, yang dengannya istri insyaallah ta'ala akan menjadi istri yang salihah, yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga pun akan mulia di hadapan suami, mulia di hadapan keluarga suami, mulia pula di hadapan kerabat-kerabat suami. Dan memang sebuah keutamaan yang dimiliki oleh istri yang salihah, yang tidak dimiliki oleh istri yang tidak salihah yang lainnya. Tidak didapatkan keutamaan kemuliaan ini oleh wanita manapun, hanya didapatkan oleh seorang istri yang salihah, di mana dijanjikan kepada istri yang salihah, yang tidak nusus kepada suami, yang taat, yang baik, yang salihah untuk suami, dijanjikan, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu mana yang dia inginkan, melalui pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi telah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Seorang istri yang manapun yang dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis disebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Istri yang manapun yang dia salat 5 waktu, yang dia tunaikan puasa Ramadan, yang dia jaga kehormatan dirinya, dan dia taat kepada suaminya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu surga yang manapun yang dia inginkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah wanita yang salihah, wanita yang jauh dari nusus, oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kemuliaan dan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada wanita-wanita selain mereka. Sehingga ini menunjukkan kewajiban seorang istri untuk menjauhi nusus. Karena tidak ada seorang istri muslimah pun kecuali dia ingin masuk surga dengan selamat. Tidak ada seorang muslim dan muslimah pun melainkan ingin selamat dari nerakanya Allah SWT. Dan di antara yang bisa dipegangi oleh seorang istri adalah tinggal dan jauhkanlah nusus. Waspadailah nusus. Berhati-hatilah di dalam bergaul dengan suami, agar jangan sedikit pun berbuat di antara perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori nusus. Mulialah
untuk menjadi istri yang solihah dengan sifat-sifat seorang istri yang solihah. Mulialah dengan menunaikan kewajiban sebagai istri yang solihah, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang telah menasihatkan bagaimana seharusnya menjadi istri yang solihah, supaya jauh dari kemurkaan Allah, sehingga dijauhkan dari kemarahan suami dan dijauhkan dari kemurkaan manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika saja seorang istri dia mengetahui bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan buat para suaminya dan bagaimana posisi suaminya, keagungan suami di hadapannya, apabila seorang istri mengerti bagaimana posisinya suami di hadapan si istri, maka kiranya tidak ada seorang istri pun melainkan dia akan menggantungkan nasib baiknya kelak di akhirat melalui satu pintu ini, yaitu pintu berbakti dan berbuat baik kepada suami. Karena layaknya seorang istri ini, dia menjadi seorang istri lantaran Allah bukakan dari sisinya suami, dipersediakan untuk istri menuju surga. Layaknya seorang istri ketika statusnya adalah sebagai seorang istri, Allah telah sediakan untuknya di sisi suaminya ini satu pintu untuk istri bisa masuk ke dalam surga. Yang seandainya seorang istri ini dia memberikan perhatian yang baik, dia mengagungkan pintu tersebut sehingga dia tunaikan hak-haknya, niscaya oleh Allah dia dijamin dimasukkan ke dalam surga, yaitu dari pintu yang Allah sediakan di sisi suaminya ini. Tapi sebaliknya, tidak ada seorang istri pun yang di dunianya dia nusus kepada suami, melainkan tidak sekedar Allah Azza wa Jalla yang akan murka kepadanya, tidak sekedar suami nanti yang akan marah kepadanya, tetapi malaikat-malaikat Allah, termasuk juga bidadari-bidadari di langit, pun juga akan marah kepada seorang istri yang dia nusus, yang dia tidak patuh kepada suaminya. Mereka juga akan marah kepada seorang istri yang menyakiti, yang mengganggu hatinya suami di dunia. Mereka akan marah kepada seorang istri yang dia mengganggu suaminya ketika di dunia. Yang demikian karena agungnya kedudukan suami. Yang demikian karena posisi suami di hadapan istri adalah posisi yang sangat agung. Baginda Nabi SAW telah bersabda, la tu'dil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan riwayat yang sahih, baginda Nabi telah bersabda, tidaklah ada seorang istri pun yang dia mengganggu, menyakiti suaminya di dunia. Menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan tangan, menyakiti dengan sikap, yang itu bisa menyakiti suami, sehingga suami tersakiti hatinya, suami tersakiti jasadnya dan semisalnya. Tidak ada seorang istri pun yang seperti ini, yaitu menyakiti dan mengganggu suaminya di dunia.
Kata Rasulullah, illa, kecuali atau melainkan, qalat zaujatuh minal huril ain, berkatalah istrinya suami yang ada di dunia yang disakiti ini, yaitu dari bidadari yang jelita matanya, dia akan berkata, la tu'dhihi, jangan kamu sakiti dia. Istrinya suami yang disakiti di dunia dari kalangan bidadari yang jelita akan berkata, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membalasmu sesuai dengan apa yang kamu telah mengganggu suamiku di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini menunjukkan bahwa posisi dan kedudukan suami di hadapan istri itu begitu agung. Maka wajib bagi para istri memperhatikan keagungan suami-suami mereka. Selagi Anda adalah seorang istri, maka wajib bagi Anda menghormati, memberikan kewibawaan, memberikan penghargaan, patuh kepada suami Anda. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 2 atau 3 subtema dalam pembahasan dosa besar yang ke-47 ini, begitu yang diuraikan, yang dipaparkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Betapa padat pesan-pesan yang baik untuk para istri agar takut dari dosa besar, yaitu nusus kepada suami. Lantas, jika istri itu sedemikian, harus disiplin yang seperti itu. Jika istri ini menurut syariatnya Allah SWT agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat, harus sedemikian disiplinnya istri. Kewajibannya demikian kepada suami. Yang dia harus tinggalkan ini dan seterusnya, jangan sampai dilakukan. Dia harus disiplin demikian dan demikian. Lantas bagaimana dengan para suami? Bagaimana lantas dengan para suami? Maka di akhir daripada pembahasan dosa besar yang ke-47, Imam Az-Zahabi tidak lupa juga memberikan pesan wasiat kepada para suami. Jangan sampai dengan adanya pelajaran-pelajaran tentang bagaimana disiplin para istri, suami tidak paham tentang bagaimana disiplinnya para suami. Bagaimana dia mempergauli istrinya, sikap apa yang dia berikan untuk istrinya, bermuamalah, bergaul yang lembut, bergaul yang ma'ruf, yang bagaimana yang dia harus tunaikan. Maka Imam Az-Zahabi memandang penting untuk hal ini disampaikan. Pada pasal yang beliau buat di akhir dari pembahasan dosa besar yang ke-47 ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idza kanatil mar'atu ma'muratan bi ta'ati zawjiha wa bi talabi ridahu. Dan jika adalah istri itu diperintahkan untuk taat kepada suami dan mengupayakan keridhaan suami, fazawju aidan ma'murun bil ihsani ilaiha wal lutfi biha. Maka ketahuilah suami pun juga diperintahkan agar berbuat baik kepada istri dan agar berlemah lembut kepada istri. Kewajiban suami berbuat baik kepada istri.
kewajiban suami berlemah lembut kepada istri. Wasabri ala ma yabdu minha min su'i khuluqin wa ghairihi. Dan wajib bagi para suami untuk bersabar atas apapun yang nampak dari istri, berupa buruknya akhlak, perangai, dan yang semisalnya. Sabar dari buruknya akhlak jika Allah takdirkan istri Anda memiliki akhlak yang tidak terpuji. Juga harus sabar para suami ini jika istri menyakiti atau mengganggunya. Juga wa isoliha haqqaha. Wajib juga bagi para suami untuk memberikan, menyampaikan kepada istrinya haknya si istri. Tunaikan haknya si istri. Minan nafaqati, berupa nafkah, yaitu makan dan minum. Nafkah makanan yang mencukupi, yang ma'ruf. Wal kiswati, nafkah sandang atau pakaian yang juga mencukupi, yang ma'ruf. Wal isyratil jamilati, dan juga hak mendapatkan pergaulan yang baik, pergaulan yang jamil, pergaulan yang elok, pergaulan yang menyenangkan, pergaulan yang menarik para istri. Itu adalah kewajiban suami untuk memberikan kepada istrinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi tidak sekedar Islam menuntut para istri berbuat baik kepada suami, taat kepada suami, tidak. Tapi Islam juga tekankan kepada para suami bagaimana pergaulan yang baik kepada si istri. Ada kewajiban yang dia harus tekuni, yang dia harus disiplin untuk menunaikannya. Ada hak-hak istri yang dia harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ada aturan pergaulan yang dia harus mengambil sikap yang paling baik di dalam mempergauli istrinya. Sehingga sama saja. Tidak sekedar istri yang harus disiplin, supaya menjadi istri yang solihah, yang dengannya dijanjikan masuk surganya Allah SWT. Tapi juga suami, sama, dia juga harus disiplin. Bagaimana menunaikan kewajiban sebagai suami. Bagaimana dia itu seharusnya menjadi seorang suami di hadapan istrinya, agar dia menjadi suami yang teladan, agar dia menjadi suami yang juga akan mendapatkan keutamaan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan liqaulillahi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang demikian berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan pergaulan yang bajik, dengan pergaulan yang ma'ruf. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, ala inna lakum ala nisa'ikum haqqan walilisaikum alaikum haqqan fahaqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna wa haqqukum alaihin an la yuti'na fursyakum man takrahun wa la ya'zan fi buyutikum liman takrahun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya,
Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Terus berpesan wasiatlah kalian kepada istri-istri ini. Khairan, dengan pesan wasiat berbuat baik kepada istri-istri. Ala, ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak yang menjadi kewajiban istri-istri kalian, harus menunaikannya. Dan juga bahwa istri-istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan kepada istri-istri kalian. Sama. Bukan sekedar suami yang memiliki hak, sehingga dia hanya bisa menuntut hak dari istrinya, tanpa dia pedulikan hak istrinya. Tetapi para suami memiliki hak, dan para istri juga memiliki hak yang sama, di mana para suami wajib menunaikan hak-hak istrinya ini, sebagaimana para istri wajib menunaikan hak-hak suaminya. Fahaqquhun alaikum, adapun haknya mereka para istri kalian, yang menjadi kewajiban kalian menunaikannya adalah antuhsinu ilaihinna fi kiswatihin. Kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Fi kiswatihin, di dalam memberikan nafkah sandang mereka. Wa ta'amihin, dan di dalam memberikan nafkah makannya mereka. Wajib para suami memberikan hak berupa nafkah, sandang, pangan, papan. Suami harus tunaikan haknya istri ini dengan berbuat baik kepada istri. Berbuat baik itu berarti melampaui apa yang cukup. Cukupnya segini. Karena dia suami yang memiliki kelebihan, maka dia berbuat baik. Maka lebihkan dari yang cukup. Menunjukkan bahwa hendaknya para suami ketika dia itu memberikan nafkah kepada istri, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya para suami ini yang memiliki kelapangan, dia memberikan nafkah kepada istri juga sesuai dengan kelapangannya. Seharusnya cukup, seperti ini sudah cukup nafkah ini. Sandangnya, pangannya, papan sudah cukup. Tetapi karena oleh Allah dia diberi kelapangan, maka bab ihsan dia memberi yang lebih dari yang cukup. Sesuai dengan kelapangan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Adapun orang yang oleh Allah ditakdirkan agak tidak diberi kelapangan, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberikan paksaan kepada satu jiwa pun, melainkan berdasarkan apa yang Allah berikan kepada jiwa ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul bersabda, fahaqquhun alaikum. Haknya mereka para istri kalian adalah antuhsinu ilaihin fi kiswatihin wa ta'amihin. Anda wahai para suami, berbuat baiklah Anda di dalam memberikan nafkah, sandang dan pangan dan papan mereka para istri kalian. Wa haqqukum alaihin, sedangkan haknya kalian yang harus mereka tunaikan kepada kalian adalah an la yuti'na fursyakum man takrahun. Agar mereka para istri ini tidak memperkenankan ada yang menginjak pembaringan kalian. Tentu orang-orang yang kalian tidak senang kepada mereka.
Wala ya'dzan fi buyutikum liman takrahun. Termasuk haknya suami yang harus ditunaikan istri pula adalah agar mereka tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian orang-orang yang kalian tidak senang jika mereka masuk ke rumah kalian. Tidak boleh istri mengizinkan, mempersilahkan orang-orang yang jika orang itu masuk ke dalam rumahnya suami tidak senang. Dan ini perkaranya bukan perkara yang kasat, sehingga harus dengan ada izin dari suami. Sehingga hendaknya para istri ini berhati-hati. Bagaimana dia ini mempersilahkan tamu-tamu yang datang, agar dia tidak jatuh pada dosa tidak menjaga haknya suami ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwa suami juga harus disiplin menjadi seorang suami yang baik kepada istrinya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah seorang suami yang paling baik terhadap istrinya, yang bisa berbuat ihsan kepada istrinya, berbuat ma'ruf kepada istrinya, yang berlemah lembut kepada istrinya, yang sabar kepada istrinya, adalah sebaik-baik orang di antara kalian. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum khiyarukum linisaihim wa ana khiyarukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik ketika bergaul dengan istri-istrinya. Yang paling baik, yang paling ihsan, yang paling ma'ruf di dalam bergaul dengan para istrinya. Dan ketahuilah aku adalah orang yang paling baik di dalam bergaul dengan istri-istriku. Rasul menyebutkan pujian bagi para suami, tapi tidak semua suami dipuji. Hanya suami yang baik kepada istrinya, yang berbuat ihsan di dalam memberikan nafkah, yang mempergaul istri dengan pergaulan yang ma'ruf. Rasul memuji mereka. Merekalah istri yang diberi oleh Allah rezeki berupa suami teladan, suami yang baik. Maka hendaknya istri bersyukur jika mendapati suami yang demikian. Memberikan nafkah secara ihsan. Kemudian pergaulannya dengan ma'ruf. Bersabar. Maka bersyukur, semoga Allah menambah nikmatnya. Demikian juga seorang suami mendapat istrinya solihah, hendaknya bersyukur. Semoga Allah menambahkan nikmatnya pula buat suami. Rasul menyebutkan suami-suami teladan adalah yang baik pergaulannya terhadap istri-istrinya. Dan ternyata Rasul itu menyebutkan bahwa akhlak ini adalah menunjukkan kadar keimanan seseorang. Beliau bersabda tentang masalah ini, bahwa iman berbanding lurus dengan akhlak seseorang. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Orang-orang yang beriman ini yang paling sempurna imannya adalah orang yang beriman yang paling baik akhlaknya. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang beriman yang paling baik akhlaknya.
Kemudian di antara orang-orang yang beriman yang baik akhlak tadi, secara khusus dalam hubungannya suami istri, Rasulullah menyebutkan khiyarukum khiyarukum linisaihim, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Masya Allah, bahwa karakter yang baik suami ini sebanding lurus dengan imannya. Artinya semakin lemah imannya suami, semakin dia tidak bisa berbuat baik. Jadi kenapa banyak suami yang tidak bisa berbuat baik kepada istri? Tidak bisa berbuat ihsan, tidak bisa berbuat ma'ruf. Bisa jadi lantaran imannya melemah. Ini juga kenapa banyak istri yang tidak bisa berbuat baik kepada suami. Padahal Allah telah memberikan rezeki kepada dia suami yang solih, yang senantiasa memenuhi nafkahnya, yang senantiasa berbuat lemah lembut dan sabar kepadanya. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat baik? Juga bisa jadi lantaran lemahnya iman si istri ini. Dan iman itu pasang surut. Ada kalanya pasang dia, tapi juga ada kalanya surut. Dan pasang surutnya iman ada sebab-sebabnya. Di antara sebab yang paling penting adalah dijaga imannya agar tetap pasang dengan rajin belajar ilmu agama. Rajin belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari kitab-kitab ulama, mendengarkan ceramah-ceramah pengajian sunnah, adalah cara untuk tetap menjaga pasangnya iman. Jadi perhatikan, kenapa banyak suami yang dia itu tidak bisa berbuat baik kepada si istri lantaran dia itu lemah mengajinya. Dia lemah membaca Al-Qur'annya. Dia lemah mengikuti pengajian sunnahnya. Sibuk hanya mengurusi bagaimana mencari uang, sibuk dengan pekerjaan. Mungkin dia pandang saya akan tunaikan hak istri saya dengan sebaik-baiknya, sehingga saya harus rajin bekerja. Tapi ketika dia tidak menjaga bagaimana kualitas imannya, ternyata tidak mampu dia berbuat baik kepada istrinya. Begitupun para istri. Begitupun para istri. Ketika dia jauh dari siaran-siaran Islam, siaran-siaran agama, mengajinya melemah, tadabbur membaca Al-Qur'annya tidak tadabbur, sekedar membaca saja, tidak mengaji sunnah, dia sibuk dengan kegiatannya, maka itu diantara sebab menjadi buruk akhlaknya, menjadi buruk perangainya, tidak bisa memberikan kepatuhan yang baik kepada suaminya, karena lemah imannya. Sehingga lemah dan kuatnya iman ini harus menjadi perkara yang penting untuk diperhatikan. Karena kuat dan kokohnya iman adalah bekal semua kebaikan. Sehingga lemah dan runtuhnya iman adalah pangkal dari semua keburukan. Termasuk juga dalam hal hidup berumah tangga. Maka sesibuk apapun, jadikan kesibukan ini sekedar untuk kita itu bisa menunaikan ibadah kita kepada dengan sebaik-baiknya. Sehingga jagalah kesibukan kita itu untuk tetap kita tadabbur. Jagalah kita tetap untuk bisa ingat kepada Allah. Kemudian kita tetap kuatkan iman dengan memahami agama kita ini. Kita pahami syariat kita ini. Kita pahami iman, tauhid.
Kita pahami bagaimana hidup harus bersabar, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Hidup harus paham tentang bagaimana menyikapi takdir Allah dan qadarnya. Qada dan qadar Allah yang itu adalah mutlak haknya Allah. Demikian pula bahwa hendaknya kita tahu bagaimana adab-adab yang baik di dalam mengarungi dunia ini. Ada syukur, ada bersabar, ada qanaah. Ada syukur, ada sabar, ada qanaah. Itu nikmat dan rezeki yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang yang beriman. Ketika dia diberi oleh Allah kebaikan, dia bersyukur, maka kebaikan. Ketika ada perkara yang mengganggunya, dia bersabar, maka kebaikan. Dengan pemberian apa yang didapatinya, dia qanaah, maka kebaikan. Maka begitulah. Dan ini hanya bisa dipupuk dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu. Ilmu tentang din, ilmu tentang akidah, tauhid, tentang iman, tentang adab akhlak yang baik. Yang merupakan sinaran-sinaran dari ajaran Al-Quran. Dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum altafukum bi ahli. Dalam hadis yang sahih, disahihkan dalam kitab Sahihul Jami', tetapi dengan lafaz yang lebih lengkap. Min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Di antara orang yang paling sempurna imannya, di antara orang-orang yang beriman ini adalah orang yang beriman yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut kepada istrinya. Masya Allah. Lemah lembutnya seorang yang beriman terhadap istri berbanding lurus dengan kadar keimanannya. Semakin sempurna imannya orang ini, semakin sempurna imannya suami ini, semakin bisa berlemah lembut kepada istrinya. Menunjukkan jika imannya orang atau suami ini lemah, imannya mulai rapuh, itulah yang menjadi sebab dia tidak bisa berlemah lembut kepada istrinya. Mungkin dia terus bisa berlemah lembut, tapi dia khianat kepada istrinya. Mungkin dia bisa berbuat baik kepada suami, tapi dia khianat kepada suaminya. Mungkin dia itu bisa berbuat baik kepada suami, tetapi dia berbuat makar di belakang ini. Berbuat makar untuk merugikan, untuk menjatuhkan suaminya. Lantaran lemahnya iman. Lantaran lemahnya iman. Sehingga sekali lagi, hal kuat dan lemahnya iman harus dijaga. Supaya seorang suami bisa mendapatkan kebaikan di saat dia harus bersyukur. Dengan kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan dari si istri. Dan supaya dia bisa bersabar di saat dia itu ada gangguan, ada yang menyakitkan, yang datangnya dari istri kepada dirinya. Dan supaya dia bisa qanaah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan untuknya dan untuk istrinya. Pembahasan ini oleh Imam Az-Zahabi diakhiri dengan dua riwayat yang Masya Allah luar biasa. Waqad ruwiyah, dan telah diriwayatkan. Anna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang yang datang menemui Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab
Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang begitu tegas membela kebenaran dengan kekuatan fisik dan kekuatan iman. Dengan ketegasan lisan Umar bin Khattab. Sehingga tidak ada lawan kecuali takut dengan perangainya Umar bin Khattab. Ada seseorang yang dia datang kepada Umar karena dia seorang khalifah. Karena dia seorang khalifah. Yashku khuluqa zaujatihi. Di mana orang yang datang kepada Umar selaku khalifah ini hendak mengadukan perangai akhlaknya istri yang jahat. Dia hendak mengadukan perihal jahatnya akhlaknya si istri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fawaqafa ala babi Umar. Maka dia pun sampai di rumah Umar, dia berhenti di depan rumah. Yantadiru khurujahu. Setelah diketuk dan bersalam, dia menunggu Umar keluar. Fasami'a imra'ata Umar tastatilu alaihi bilisaniha. Di saat dia menunggu di depan pintu rumah tadi itu, laki-laki ini mendengar suara istrinya Umar. Tastatilu alaihi, yang berani melampaui Umar bilisaniha, dengan ucapan lisannya. Tukhasimuhu, membantah si Umar, melawan pembicaraannya si Umar. Berani. Sampai terdengar dari depan pintu. Terdengar oleh orang yang hendak mengadukan perihal akhlaknya si istrinya. Wa Umar sakitun. Sedangkan tidak terdengar oleh orang ini kecuali Umar dalam keadaan diam, tidak bicara. Tidak membantah. Istrinya mengatakan begini dan begitu, membantahnya, Umar diam. La yarudda alaiha, Umar tidak membantahnya. Fansarafa ar-rajulu raji'an. Karena keadaan rumah Umar begitu, maka laki-laki ini pun bergegas hendak kembali. Dalam hatinya dia bergumam, wa qala in kana hada halu Umar, kalau begini keadaannya Umar bin Khattab ma'asyiddatihi wa salabatihi, pada dia orang yang keras, dia orang yang tegas. Wa huwa amirul mu'minin, dan beliau adalah amirul mu'minin. Fa kaifa hali, lalu bagaimana dengan diriku? Pantaskah aku ini melampaui Umar yang begitu? Maka dia pun hendak kembali. Bergumam dalam dirinya seperti itu. Dalam suasana dia seperti itu, hendak kembali masih beberapa langkah. Fa kharaja Umar ra'ahu. Maka Umar pun keluar dari rumahnya. Fa ra'ahu, Umar melihat orang yang baru pergi meninggalkan rumahnya tadi. Mulian ala babihi, yang berlalu meninggalkan pintu rumahnya. Fanadahu, lantas Umar pun memanggilnya. Waqala, kemudian berkata kepada orang itu, ma hajatuka ya rajul, ada kepentingan apa engkau wahai orang? Aku lihat engkau baru dari rumahku kemudian beranjak pergi. Faqala, maka dia bercerita, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika su'a khuluqim ra'ati. Aku datang kepada engkau untuk aku mengadu kepada engkau buruknya akhlak istriku. Tentang buruknya akhlak istri itu. Wastitalatiha alayya, dan beraninya istriku membantah di hadapanku. Fasami'tu zaujataka,
Tetapi aku mendengar istri Anda, wahai Umar. Kadzalika, begitu juga ternyata. Faraja'tu, maka aku pun berniat untuk pulang. Wa qultu, seraya aku bergumam, idza kana halu amiril mu'minin ma'a zaujatihi, fa kaifa hali? Jika keadaan amirul mukminin saja beserta istrinya begini, lalu bagaimana dengan diriku? Pantaskah aku melampaui Umar bin Khattab? Faqala Umar, maka Umar pun menimpalinya. Ya akhi, wahai saudaraku muslim, ini sesungguhnya aku ihtamaltuha, aku harus bersabar menghadapi istriku yang begitu itu, karena ada sesuatu yang memang aku harus sabar. Bagaimana tidak? Lihuquqin laha, itu sebab hak-haknya istriku alaiya, yang wajib aku tunaikan. Apa maknanya? Itu karena sebab istriku memiliki hak yang aku harus tunaikan kepadanya, yang mana tidak mungkin aku bisa tunaikan seluruh haknya istriku itu. Sehingga kalau sesekali dia itu marah kepadaku, kalau sesekali dia berani kepadaku, aku tidak membantahnya. Mengingat aku pun tidak bisa menunaikan hak-haknya secara keseluruhan sempurna. Maka aku harus bersabar. Juga perhatikan, karena hak-hakku yang ditunaikan oleh istriku. Apa itu? Innaha tabbakhatun li ta'ami. Bagaimana aku tidak bersabar? Padahal dialah yang memasakkan makanan untukku. Khabazatun li khubzi. Dia pula yang membuat adonan dan memasakkan menjadi roti juga untukku. Ghassalatun li siyabi. Dia juga yang telah mencucikan pakaianku. Murdi'atun li waladi. Dia juga yang telah menyusui anak-anakku. Walaysa dzalika kulluhu biwajibin 'alaiha. Padahal tidak semua itu tadi wajib bagi dia untuk menunaikannya. Tidak semuanya itu wajib dia tunaikan, tapi nyatanya dia tunaikan. Itu bukan kewajiban seluruhnya, tapi nyatanya dia tunaikan. Dan lain daripada itu, dia yusakkinu qalbi biha wa yaskunu qalbi biha 'alal haram. Hatiku ini menjadi tenang dengan istriku ini, untuk aku tidak jatuh pada yang haram. Fa ana ahtamiluha lidzalik. Oleh karenanya aku bersabar. Oleh karenanya aku bersabar atas apa yang aku hadapi dari istriku tersebut. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki yang datang tadi pun menimpalinya. Ya Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati. Wahai Amirul Mukminin, begitupun kondisinya istriku sama. Artinya apa? Bahwa istrinya laki-laki ini seperti yang diceritakan oleh Umar. Dia juga yang memasakkan makanan. Dia juga yang membuat adonan roti untuknya. Dia juga yang mencucikan pakaian. Yang menyusuki anak-anaknya. Dia pula yang membuat tenang tentram hatinya suami untuk tidak jatuh pada yang haram. Cukup dengan istrinya ini yang halal. Laki-laki itu menimpali demikian. Berarti dia tahu, dia paham. Qala Umar, oleh karena Umar kemudian menimpali. Fahtamilha ya akhi, fa innaha hiya muddatun yasiratun. Kalau begitu, bersabarlah kamu. Bertahanlah kamu, bersabarlah kamu. Wahai saudaraku, fa innaha hiya muddatun yasiratun. Sesungguhnya kalaulah kamu mendapati gangguan, itu hanya sesaat yang singkat saja. Sabarnya Anda terhadap istri Anda itu tidak seterusnya.
Waktu yang singkat saja. Sebagaimana singkatnya dunia ini. Sebagaimana singkatnya dunia ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kehidupan di antara salah satu episode kehidupan rumah tangganya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menjadi teladan bagi kita para suami. Bagaimana seharusnya menjadi suami di hadapan istri-istri. Yang kita harapkan istri kita menjadi istri yang salihah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Pasti ada perangai yang Anda tidak suka. Pasti. Tapi ingat bahwa satu perangai yang Anda tidak suka tidak boleh membutakan mata Anda dari melihat sejumlah perangai yang Anda ridhoi. Sebagaimana Umar telah menyebutkan. Satu hal yang Umar tidak senangi, tapi sejumlah perkara yang Umar ridhoi. Maka tidak boleh satu hal yang tidak disenangi membutakan mata suami untuk bisa mengakui kebaikan-kebaikan si istri. Diakhiri dengan sebuah hikayat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wahukiya, dan dikisahkan, anna ba'da solihin, bahwa sejumlah orang-orang yang solih dulu, kana lahu akhun fillah, ada orang solih yang punya saudara karena Allah. Berarti punya kawan. Tapi kawan ini pertemanannya adalah fillah. Kana minas solihin, yang kawannya juga di antara orang-orang solih. Jadi orang solih berkawan dengan orang solih. Masya Allah. Tidak ada sebaik-baik teman kecuali teman yang solih. Bagaimana di antara sifat teman yang solih itu? Yang peduli, yang simpati, yang empati. Yang tidak membiarkan saudaranya terjatuh pada keburukan. Yang ingin memberikan semua kebaikan untuk saudaranya. Dua itu. Yazuruhu fi kulli sanatin marratan. Dia biasa setiap tahun sekali dia menziarahi, mengunjunginya. Faja'ali ziaratihi, maka suatu kali dia datang untuk berziarah kepada temannya ini. Fataraqal baba, dia ketuk pintu rumahnya. Faqalat imra'atuhu, ternyata yang di rumah istrinya yang di rumah itu pun bertanya, man, siapa Anda? Faqala, maka teman yang datang mengetuk pintu menjawab, akhu zaujika fillah, ji'tu li ziyaratihi. Aku adalah saudara dari suamimu yang saudaranya karena Allah. Aku datang untuk berkunjung kepadanya. Faqalat, perhatikan. Maka istrinya ini dari dalam pintunya menyahut, raha yahtatibu la raddahu Allahu wa la sallamahu. Ketahuilah saudaramu, dia sudah keluar rumah tadi, mencari kayu bakar. Semoga Allah tidak membuat dia pulang. Semoga Allah tidak menyelamatkan dia. Ucapan lisan yang sangat kotor, yang sangat buruk keluar dari si istri ini. Padahal suaminya solih. Padahal suaminya solih. Fafa'ala bihi wa fa'ala. Maka itulah yang dilakukan oleh suaminya itu. Itu yang dilakukan oleh suaminya. Apa? Keluar rumah mencari kayu bakar. Didoakan oleh si istrinya supaya Allah tidak mengembalikan suaminya ke rumah dan tidak menyelamatkannya. Wa ja'alat tudhammimu alaihi, dan terus istrinya ini mencela mencaci suaminya di hadapan saudara temannya yang solih ini.
Fabainama huwa waqifun 'alal bab, maka tatkala dia yaitu temannya ini masih menunggu di depan pintu rumah saudaranya yang dikunjungi, wa idza bi akhihi qad aqbala min nahwil jabal. Tiba-tiba dia melihat teman yang se-Islam, teman yang karena Allah tadi itu telah datang min nahwil jabal, dari arah suatu bukit. Waqad hamala hizmatal hatabi, dia telah mengusung satu ikat kayu bakar. Ala dhahri asadin, yang diikatkan di atas punggung seekor singa. Wa huwa yasuquhu, dan laki-laki ini yang menggiring singa tersebut. Baina yadaihi, di depannya. Singa buas apa jinak? Singa itu aslinya buas, tetapi Allah jadikan jinak bagi orang yang soleh ini. Kayu bakar yang sebenarnya diangkat di atas punggung, di atas pundaknya, diangkatkan di atas punggungnya seekor singa. Kemudian faja'a, maka datanglah laki-laki temannya yang datang tadi untuk bersalam kepada temannya yang baru datang mencari kayu. Fasallama, kemudian dia bersalam. Ala akhihi, kepada temannya tadi. Wa rahhaba bih, lalu temannya yang datang pun menyambut dengan tarhib, dengan hangat temannya yang berkunjung. Wa dakhalal manzilah, lalu temannya yang datang dari mengambil kayu tadi masuk ke rumah. Wa adkhalal hataba, kemudian memasukkan kayu bakarnya. Wa qala lil asadi, dan dia katakan kepada singanya, idhab, barakallahu fik, pergilah kamu, semoga Allah memberkahimu. Summa, setelah itu, adkhala akhahu, dia pun menyuruh masuk temannya yang datang berkunjung. Wal mar'atu ala haliha, sementara si istrinya di rumah masih dalam kondisi yang tetap seperti tadi. Tudammimu, terus mencela, mencaci suaminya. Wa ta'khudhu bilisaniha, dan menyakiti suaminya dengan lisannya. Wa zawjuha la yaruddu 'alaiha, sementara suaminya yang soleh tidak membantahnya. Sementara suaminya soleh tidak menjawabnya. Apalagi sampai dijawab dengan yang lebih buruk, dengan kalimat yang lebih kasar, tidak. Dia diam, dia tidak menjawabnya. Fa'akala ma'a akhihi syai'an, maka dia pun makan bersama teman yang berkunjung tadi sedikit. Summa, setelah itu wadda'ahu, teman yang berkunjung tadi pun berpamitan. Wansarafa, kemudian dia pergi pulang. Wa huwa muta'ajjibun min sabri akhihi ala tilkal mar'ah, dalam keadaan dia sangat heran, dia sangat takjub min sabri akhihi, atas kesabaran temannya, ala tilkal mar'ah, terhadap istrinya yang jahat seperti itu. Kok sabar dia? Kok sabar dia pada istrinya kayak begitu? Tidak sekedar dia itu mengata-ngatai suami di hadapan suami seorang, tidak. Sampai pun di hadapan orang yang dia tidak kenal. Ini temannya suami yang harus dia memberikan rasa hormat, dia tetap caci dan cela suaminya. Kurang jahat apa istri ini? Tapi kok sabar? Teman saya ini kok sabar? Pertama tadi disebutkan bahwa dua orang yang berteman adalah orang yang soleh. Berarti dia seorang laki-laki yang beriman, yang baik akhlaknya. Tapi istrinya saja yang dia tidak baik akhlaknya. Dia harusnya adalah orang yang beriman, yang diberi karunia kebaikan oleh Allah. Tetapi Allah takdirkan dia diberi istri yang seperti ini di awal mulanya. Maka perhatikan kesudahan dari akhirnya. Mulanya seperti itu. Nah, saudara temannya saja heran. Kok bisa saudara saya ini sabar?
dengan istri yang seperti ini. Karena dia orang soleh. Karena dia orang soleh. Dia tetap tunaikan hak istrinya. Mencari kayu, dia cari kayunya. Mencari makan, dia cari makannya. Istrinya diberi nafkah secukupnya. Berbuat baik. Kalaulah istrinya tidak berbuat baik kepada dia, dia tidak balas dengan yang tidak baik. Tidak dibalas dengan yang lebih buruk. Tidak. Istrinya mengata-ngatai, diganti dikata-katai. Istrinya mengkritik, diganti dengan dicemooh. Tidak. Tidak dijawab, tetapi dia diam dan bersabar. Itu kunjungan yang pertama di tahun itu. Qala, berkatalah dia, falamma kana al-'amu tsani, tibalah tahun yang berikutnya. Ja'a akhuhu, datang temannya ini tadi, li ziyaratihi, untuk mengunjunginya lagi. Ala adatihi, sebagaimana kebiasaan dia. Fataraqal bab, dia pun ketuk pintunya. Faqalat imra'atuhu, dari dalam pintu rumah itu tadi berkatalah seorang perempuan, yaitu istrinya si temannya ini. Man bil bab, siapa yang ada di pintu? Qal, dia berkata, akhu zaujiki fulan fillah. Aku adalah saudari, aku adalah teman suamimu. Namaku fulan. Fillah, aku teman suamimu karena Allah. Faqalat, maka istrinya dari balik pintu tadi mengatakan, marhaban bika wa ahlan wa sahlan. Selamat datang dan semoga Allah memberikan kita ini hubungan yang baik. Menjadi sebagaimana keluarga yang dekat. Ahlan wa sahlan. Dan semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan atas hubungan kita ini. Wa ajlasa, kemudian istri ini mempersilahkan duduk. Mempersilahkan duduk. Fa innahu sayati insyaallahu bi khairin wa afiyatin. Sesungguhnya temanmu insyaallah akan datang sesaat lagi. Nah, dengan kondisi baik dan dengan selamat. Semoga saudaramu akan datang tidak lama lagi dengan kondisi baik dan selamat, sehat walafiat. Qal, maka teman yang berkunjung tadi berkata, fata'ajjabtu min lutfi kalamiha wa adabiha. Aku bergumam begitu aku mendengar kalimat istri ini, aku pun takjub dari lemah lembutnya ucapannya dan dari adab dan tata keramanya. Kok begitu lembut istri ini? Kok begitu bertata krama si istri ini? Kok beradab si istri ini? Tiba-tiba ketika dia bergumam, ja'a akhuhu, datanglah temannya itu tadi. Wa yahmilul hataba, seperti biasanya dia datang membawa kayu bakarnya. Ala dhahrihi, sekarang dia datang dipikul sendiri di atas punggungnya kayunya. Tidak lagi di atas punggungnya seekor singa. Fata'ajjaba aydan lidzalik. Maka temannya pun juga keheranan, dibuat keheranan untuk kali yang kedua. Kalau dulu tahun lalu aku datang kayu bakarnya ini di atas punggungnya singa, sekarang di atas punggungnya dia sendiri. Faja'a, maka datanglah teman yang baru datang mencari kayu tadi. Fasallama alaihi, kemudian bersalam kepada temannya yang berkunjung. Wa dakhala dara, kemudian masuk ke dalam rumah dia. Wa adkhalahu, kemudian mempersilahkan temannya untuk masuk ke dalam rumah. Perhatikan, istri tadi mempersilahkan duduk tidak di dalam rumah. Kenapa? Istri yang solihah tidak boleh mempersilahkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya. Silahkan duduk, tunggu Pak di depan rumah situ. Nah, teman Anda insya Allah akan datang sesaat lagi. Tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya suami tanpa diizinkan oleh si suami. Dulu tidak ada HP Bapak. Jadi dipersilakan duduk.
tetapi tetap di luar. Suaminya yang mempersilahkan dia masuk. Fa'adkhalahu wa ahdaratil mar'atu ta'aman. Setelah tamunya tadi diajak masuk oleh suaminya, istrinya pun menghadirkan makanan. Lahuma untuk keduanya. Wa ja'alat tad'u lahuma bikalamin latifin. Setelah dipersiapkan makanan, maka istrinya pun mengundang dua orang ini, yaitu suami dan temannya, bikalamin latifin, dengan ucapan yang lembut. Falamma arada an yufariqahu, maka tatkala teman yang berkunjung hendak berpamitan untuk berpisah kembali, qala, maka dia pun bertanya, ya akhi, wahai temanku, akhbirni, beritahukan kepadaku, amma urida an as'aluka anhu, apa yang aku hendak tanyakan kepadamu, beritahukan kepadaku, jangan engkau rahasiakan. Qal wa ma huwa ya akhi, apa yang hendak kamu tanyakan itu wahai saudaraku? Qala, dia bertanya, ama awalin ataituka, di tahun pertama dulu aku datang kepadamu, fasami'tu kalama imra'atin badi'atal lisan qalilatal adab tazummu katsiran. Aku mendengar ucapan seorang perempuan yang kasar dan jelek lisannya, tidak punya tata krama, banyak mencela, banyak mencaci. Wa ra'aituka qad ataituka min nahwil jabal. Aku melihat Anda waktu itu, Anda telah datang dari sisi bukit itu. Wal hatab ala dhahril asad, waktu itu kayu bakar ada diusung di atas punggungnya singa. Wa musakhkharun baina yadaika, dan singa itu terbuat jinak di hadapan Anda. Wa ra'aitul ama, tetapi di tahun ini aku melihat kalamal mar'ati, ucapan seorang perempuan, latifan, yang lembut ucapannya, la tudamdhimu, yang tidak mencela, tidak mencaci. Wa ra'aituka, dan aku melihat engkau, qad ataita bil hatab, engkau datang membawa kayu bakar ini, ala dhahrika, di atas punggungmu. Famas sababu, kabarkan kepadaku apa sebabnya. Beritahukan kepadaku apa sebabnya kok begitu. Qal, dia pun menimpali. Dia menjawab, menjelaskan, ya akhi, wahai teman saudaraku, wahai saudaraku, tawaffaitu tilkal mar'ah asyarsah. Aku sudah dicukupkan oleh Allah. Tuwufiyat tilkal mar'atu asyarsah. Wanita yang kasar lisannya, yang jelek akhlak, itulah telah wafat. Wa kuntu sabiran ala khuluqiha. Sedangkan aku adalah seorang yang sabar atas akhlaknya istriku yang pertama yang jelek itu. Wa ma yabdu minha, aku sabar atas apapun yang aku dapati darinya, berupa gangguan, berupa cacian dan semisalnya. Kuntu ma'aha fi ta'abin, demi Allah, aku bersama dia itu dalam keadaan payah, sudah capek betul aku menghadapi dia. Sulitnya dia itu diarahkan, diajak solihah dia sulit, dinasihati dia sulit. Kiranya hanya menunggu kematian yang akan mengingatkan dia. Wa an ahtamiluha, tetapi aku sabar. Menghadapi istriku yang itu. Fakanallahu, maka Allah Azza wa Jalla qad sakhkhara li al-asad. Sebagai gantinya Allah menjinakkan buatku seekor singa ini. Allahu Akbar. Karomah. Berkat kesolihan seseorang, kesabaran seseorang. Nah, istri tidak membantu, istri menyulitkan suami. Allah jinakkan binatang yang paling buas, yang paling berbahaya untuk si suami. Dia datang dari hutan, dia datang dari bukit. Bukan menjadi sasaran santapan singa, tapi justru singa membantunya. Allah yang menjinakkan. Allahu Akbar. Kenapa suami dibegitukan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah? Sebab dia bersabar
menghadapi istri yang buruk, yang tidak punya adab, yang buruk lisan, yang tidak memiliki akhlak. Fakana Allah qad sakhkhara li al-asada alladzi ra'aita yahmilu anni al-hatab. Maka Allah menjinakkan seekor singa yang kamu lihat telah membawakan kayu bakarku, bisa beri alaiha, dengan sebab kesabaranku menghadapi istriku ini. Wahtimalilaha, dan dengan sebab aku bertahan untuk tidak marah membalas istriku yang mencaciku ini. Falamma tuwfiyat, maka tatkala istriku yang jahat itu sudah wafat, tazawwajtu hadhil mar'ata sholihata, aku pun menikahi istri yang solihah ini. Wa ana fi rahatin ma'aha, karena aku mendapatkan istri yang solihah ini, hidupku menjadi lapang bersamanya. Rohah aku bersamanya, tidak dibuat sulit, tidak dibuat kacau, tidak dibuat taab, letih, tidak. Tidak dibuat capek pikiran, tidak dibuat capek tenaga, tidak. Karena istriku solihah. Fangqata'a anil asad. Oleh karenanya sudah putus hubunganku dengan singa yang Allah jinakkan buatku itu. Jadi kenapa singa itu dijinakkan? Karena capek dan letihnya suami ini bersabar. Sehingga oleh Allah dijinakkan seekor singa untuk membantunya. Ketika istrinya solihah, semuanya pun lapang. Semuanya pun menjadi lapang. Kehidupannya tidak lagi capek, dia dibuat lapang. Maka oleh Allah Azza wa Jalla dibuat putus hubungannya lagi dengan singa ini. Fa ihtajtu an ahmil hataba ala dhahri. Karena kelapangan yang aku dapati, maka aku pun harus mengangkat kayu bakarku. Aku mampu untuk mengangkat di atas punggungku sendiri. Li ajli rahati, karena aku memang memiliki kelapangan. Ma'ahadil mar'atil mubarakati ta'iati, ketika aku bersama wanita yang diberkahi ini, yang taat dan patuh ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini akhir dari pembahasan kitab Nusus. Dosa yang ke-47. Bagaimana para istri harus jauh dari nusus. Harus disiplin menjadi istri supaya menjadi istri yang solihah. Dan bagaimana menjadi suami yang baik seharusnya. Dengan begini, kita paham dan kita tahu bahwa tidak ada suami yang sempurna, juga tidak ada istri yang sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan. Sehingga hendaknya masing-masing tahu bahwa setiap suami dan setiap istri, kalau dia punya perangai yang salah, punya perangai yang jahat, pasti banyak perangai yang dia senang. Allah SWT memerintahkan untuk kita itu tidak buta melihat kebaikan-kebaikan hanya sebab ada satu hal yang kita tidak senang. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan bisa jadi Anda itu tidak senang dengan satu hal, tetapi kenyataan Allah menjadikan dengan sebab satu hal yang Anda tidak senang itu disebut khairan katsira. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita tidak ketahui. Maka bersabar. Kalaulah ada satu perangai yang tidak disenangi, pasti ada perangai lain yang kita senangi. La yufriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidaklah seorang yang beriman laki-laki membenci setengah mati seorang wanita yang beriman, karena kalaulah dia ini tidak senang dengan satu perangai, niscaya dia akan senang dengan perangai-perangainya yang lain. Sehingga kalaulah benci hanya sekedar, kalau tidak suka hanya sekedar perangai yang jahat itu yang tidak disukai. Tapi zatnya si istri dan perangai-perangainya yang baik yang lain tetap dianggap sebagai kebaikan yang harus diakui dan menjadikan dia tetap bersabar.
memperbaiki. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya, kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga kita, bagi suami-suami Anda wahai para istri, dan bagi kita para suami diberi kesolihan-kesolihan yang dengannya kita berharap Allah Azza wa Jalla menyatukan kita di atas rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Fanas'alullaha an yarzuqana sabra ala ma yajibu wa yarda. Innahu jawadun karim. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita kesabaran atas apa yang kita wajib bersabar, dan atas apa yang kita ridho terhadap qada dan qadarnya. Sesungguhnya Dia zat yang maha pemberi dan zat yang maha dermawan. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.